Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Proyek Siluman Indonesia. Masalah template bocornya APBN. Negara punya uang itu dari pajak, iuran, dan kontribusi masyarakat. Harusnya uang itu balik lagi ke rakyat dalam bentuk layanan yang lebih baik. Tapi masalahnya di beberapa kasus, uangnya keluar, proyeknya ada di laporan, tapi hasilnya tidak dirasakan masyarakat. Inilah yang sering disebut orang sebagai proyek siluman. Apa maksudnya proyek siluman? Proyek siluman bukan berarti proyeknya sama sekali tidak ada. Biasanya, proyek ini tercatat resmi dalam anggaran, memiliki dokumen dan laporan, terlihat berjalan secara administratif. Namun, di lapangan, manfaatnya minim, kualitasnya tidak sesuai janji, atau hasil akhirnya sulit dievaluasi secara jelas. Kenapa isu ini penting dibahas? Belakangan ini, publik dihadapkan pada beberapa kasus besar di sektor pendidikan dan pengelolaan ibadah haji. Kasus-kasus ini menyangkut anggaran besar dan kepentingan banyak orang. Yang menjadi pertanyaan publik bukan hanya soal siapa yang terlibat, tetapi bagaimana hal seperti ini bisa terjadi. Dan ini bukan sekedar soal individu. Penting untuk ditegaskan, persoalan ini bukan semata-mata tentang satu orang atau satu jabatan. Kalau hanya 1-2 orang yang bermasalah, penyelesaiannya seharusnya sederhana. Namun ketika pola serupa muncul di berbagai sektor, ini menunjukkan adanya persoalan pada cara sistem bekerja. Singkatnya, sistem yang longgar akan selalu membuka ruang untuk disalahgunakan. Bagaimana proyek seperti ini bisa terjadi? Polanya relatif serupa. Pertama, proyeknya bernilai besar dan cukup rumit. Banyak istilah teknis dan prosedur yang tidak mudah dipahami publik. Kedua, pengawasan seringkali datang terlambat. Masalah baru terungkap setelah anggaran habis dan proyek selesai. Ketiga, keterbukaan informasinya terbatas. Publik sulit mengakses alasan pengambilan keputusan, perubahan anggaran, atau perbandingan antara rencana dan hasil akhir. Dalam kondisi seperti ini, proyek bisa terlihat berjalan lebih baik, padahal menyimpan banyak persoalan. Lalu kemana dana publik itu pergi? Penyalahgunaan tidak selalu dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Seringkali dilakukan melalui pengaturan proyek yang tampak sah, keputusan kebijakan yang sulit dilacak dampaknya, dan pemanfaatan celah aturan. Secara administratif terlihat rapi, tetapi secara substansi menimbulkan pertanyaan. Siapa yang paling dirugikan? Yang paling dirugikan adalah masyarakat. Layanan publik tidak optimal. Uang negara habis tanpa hasil yang sepadan. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan negara menurun. Ketika ini terjadi berulang, publik mulai merasa skeptis terhadap proyek-proyek pemerintah berikutnya. Kenapa masalah ini terus berulang? Di banyak kasus, para pengelola kekuasaan bertindak seolah-olah negara adalah milik mereka, bukan amanah dari rakyat. Ketika posisi di pemerintahan diperlakukan seperti hak kepemilikan, bukan mandat sementara, maka dana publik pun dianggap sebagai sumber daya yang bisa diatur demi kepentingan sendiri sesuai keinginan pejabatnya. Di sisi lain, rakyat dikerdilkan pikirannya hingga menganggap bahwa mereka hanyalah rakyat kecil, bukan pemilik kedaulatan negara. Dalam kondisi seperti ini, penyalahgunaan bukan lagi penyimpangan, melainkan sesuatu yang dianggap wajar di dalam sistem. Solusi. Kunci pengembalian kedaulatan rakyat ada di MPR. MPR tidak seharusnya diisi oleh perwakilan partai politik. MPR harus dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara yang berdiri di atas kepentingan golongan dan menjalankan fungsi kepala negara. Selama MPR dikuasai partai, kedaulatan rakyat akan selalu tersandra kepentingan segelintir orang.
Jika MPR benar-benar mewakili rakyat, bukan parpol, maka pengawasan terhadap kekuasaan akan kuat dan transparansi, serta akuntabilitas akan mengikuti dengan sendirinya. Intinya, kedaulatan rakyat tidak akan kembali selama lembaga tertingginya masih dikendalikan partai politik. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami